pada pagi hari ini kita semua sukacita, bukan karena ada banyak hal yang kita dapatkan, tetapi kita bersukacita karena kita diberikan nafas hidup yang baik oleh Tuhan. Amin. Ya, itulah anugerah yang sangat mahal ya, yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita masih ada sampai detik ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Seberapapun kita yang ada hari ini, saya percaya bahwa sukacita kita senantiasa meluap di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah jemaat Tuhan di sini semua berseri-seri. Amin. Ya, semua berseri-seri wajahnya. Kita bersyukur ya atas penyertaan Tuhan. Kita juga bersyukur gereja kita di tempat ini sudah 22 tahun ya. Sudah 22 tahun. Cepat sekali kalau kita berpikir ya, cepat banget Tuhan ya. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan sudah pimpin kita di tempat ini ya. Setiap kita yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa semua tuntunan Tuhan ya. Tidak ada yang memaksa kita harus berjemaat di Bangka 2, tetapi Tuhan senantiasa menuntut setiap umatnya. Ya udah, bergereja di sini aja, bergereja di sini saja ya. Jadi kenapa? Supaya pemberitaan Injil itu semua, pemberitaan keselamatan itu semua tersebar kepada semua orang. Amin. Ya, tema kita dalam bulan ini adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, artinya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau membiarkan seluruh totalitas hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Pikiran kita, hati kita, segala tindakan kita mau serahkan ke dalam tuntunan Tuhan. Itulah maksudnya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau memberi diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk dipimpinnya ya. Supaya hidup kita semakin terarah dan teratur di dalamnya. Makanya kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, tentunya hidup kita tidak akan kesana kemari, tetapi terarah untuk lebih baik ya. Mari kita baca dulu ya dari surat Galatia. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Sudah dapat semua? Ya, belum semua ya. Sekali lagi. Galatia 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Nanti kita akan baca secara silih berganti. Saya akan mendahulunya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berarti kita memberi diri sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Allah sendiri. Tidak lagi kita memimpin diri kita, ya. Latar belakang ini, kenapa Rasul Paulus menulis surat ini? Karena jemaat yang di Galatia, mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah mengenal kasih-Nya, mereka sudah merasakan kasih Tuhan. Akan tetapi jemaat Galatia kembali lagi ke perbuatan lama mereka, ke kehidupan lama mereka. Makanya Rasul Paulus menegaskan, mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia, jangan lagi kembali ke kehidupan lamamu. Engkau sudah di dalam Tuhan, hidupmu sudah diubahkan, hidupmu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi jangan kembali lagi ke setelan awal, ya. Tetapi mari kita hidup di dalam hidup yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Amin. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada kita pun saat ini. Firman Tuhan ini berkata bahwa ketika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan kita, marilah kita sungguh-sungguh di dalamnya. Jangan lagi kembali ke kehidupan lama kita, tetapi kita mengarahkan hidup kita sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Karena hal-hal yang daging itu sangat mendominasi hidup kita. Karena keinginan daging itu banyak, keinginan mata banyak. Setiap apa yang kita lihat, kita pengen semuanya. Makanya di dalam ayat yang kedua 24, 25, 26, kita harus menyelipkan daging itu. Kita harus tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Makanya di ayat yang ke-21, yang masih melakukan ini, maka tidak akan mendapatkan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Ya. Ketika kita kembali ke setelan awal kita, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Sangat jelas. Saya sudah percaya Yesus, saya sudah dibaptis. Baptis itu hanya sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Baptis tidak menyelamatkan kita, tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Sampai Tuhan datang, kita tetap setia kepadanya. Amin. Jangan nanti kita berkata, oh saya udah dibaptis loh, udah dipercik, udah diselam, dipercik lagi. Bolak-balik dah. Percik bendera, percik pasir, semuanya, ya, semua bentuk-bentuk baptisan saya sudah ikuti. Mau di padang gurun sudah. Mau pakai bendera juga baptisnya sudah semuanya. Itu tidak jaminan kita sudah dibaptis. Adakah hidup kita sudah berubah di dalamnya? Adakah kita sungguh-sungguh di dalam pengikut? Adakah kita sungguh-sungguh dalam mengikut Kristus? Ketika kita sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Wow, semakin indah, ya. Karena keinginan daging banyak, ya. Kalau kita melangkah, kita melihat ini pengen semua, tetapi kita harus menyalipkan itu dalam hidup kita. Kita harus menyangkal diri bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Kalau
Kalau kita mengikuti keinginan daging kita, semuanya akan berantakan. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita, semuanya akan berantakan. Saya teringat 2 minggu yang lalu, ada banyak hal yang terjadi ya dalam pelayanan kami juga di TK. Kita harus bergumul. Bagaimana caranya? Yang ini sudah bilang yang belah, biarin aja, cuekin saja. Tapi saya bilang, masakan kita harus mencueki orang ini? Kita harus melayani. Dan saya bergumul sama Tuhan, bagaimana Tuhan supaya saya bisa ketemu dan saya ngomong, ini loh yang harus dilakukan. Dan ketika waktunya tiba dan saya panggil dan saya ngomong, akhirnya pecah tangisan yang terseduh-seduh. Saya bilangin, silakan Bu, nangis aja sekuat saya dulu. Lama kami sharingnya. Saya sediakan tisu. Daripada pakai bajunya, kasih ya bajunya nanti pada basah semua. Saya akan sediakan tisu. Setelah puas nangis, baru saya lanjutkan lagi. Akhirnya baru ketemu masalahnya. Ternyata hanya satu masalah keuangan. Dan semuanya kami bicarakan dan clear semuanya dan semua terselesaikan dengan baik. Ya, bukan masalah itu yang kita pikirkan sebenarnya, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama. Kalau saya mengikuti bisikan yang satu dan yang ini, mungkin semuanya berantakan. Ketika sudah selesai, dan saya bilang untuk kemarin saya nggak ikut ininya, semua berantakan. Ini ternyata tidak mudah dihasut juga ya. Ya iyalah, kita harus dengar satu sama lain dulu, walaupun goncangannya cukup menggoncang. Tapi saya tidak mau termakan dengan omongan-omongan yang tidak berdasar gitu. Tetapi semua kita serahkan dalam tangan kasih Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, semua pasti ada jalan keluarnya. Yang penting ada komunikasi yang baik. Ini dulu, komunikasi dulu. Kalau tanpa komunikasi diam-diam aja, saya juga tidak tahu. Tetapi saya juga melihat kenapa ini orang sedikit berbeda. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita diberikan kepekaan oleh Tuhan. Kenapa ada salah satu yang berbeda di antara ini? Tuhan memberikan kepekaan itu bagi kita. Tetapi bagaimana kita menanggapi setiap perbedaan yang ada? Kenapa dia berbeda? Ya. Cari perbedaan dalam diri anak ini. Oh, rambutnya keriting. Oh, ini lurus. Ya, ini mencari perbedaan. Ya. Saya tidak mengajarkan itu dulu ya. Kali itu sama anak TK. Ya cari, mari. Ya. Ketika kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Mari selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang membuat kita semakin kacau di dalamnya. Tetapi tenang, bukan berarti yang ini kita tidak dengar. Kita dengar yang ini ngomong, yang ini ngomong. Tetapi kita tampung semua, kita bawa dalam doa. Semuanya akan baik. Amin. Ya, semuanya akan baik. Bahwa orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan memiliki kepekaan di dalamnya. Amin. Hal yang pertama, ciri-ciri orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus memiliki kepekaan. Kita peka dengan situasi yang ada. Kita peka dengan segala yang ada di sekeliling kita. Kita juga tidak bisa bersifat masa bodoh di dalamnya. Kita harus melihat, kita bawa di dalam tangan Tuhan, sehingga kedagingan-kedagingan yang mendominasi kita tidak menguasai hidup kita. Karena hidup dalam daging itu tidak enak. Karena semua kemarahan, kedengkian, kebencian. Ya, kalau kita baca di ayat 16 sampai ayat
ayatnya yang 21, yang ke-21. Makanya di ayat terakhir di 21, orang yang melakukan demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melakukan segala hawa nafsu, segala kemarahan, kebencian, kedengkian kita kepada orang, firman Tuhan mengingatkan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tentunya kita anak-anak Tuhan tidak mau masuk neraka. Kita semua maunya ada dalam bagian kerajaan Allah. Semuanya ada di sana sehingga kita bisa bersuka cita melihat saudara kita. Wow, kita ketemu ya, kita sesama GGP kan? Iya. Kamu GGP mana? GGP Curug. Oh, akhirnya kita ketemu di sini juga ya. Iya dong. Kita kan hidup kita selalu serahkan dalam pimpinan Tuhan. Coba kalau lagi ada acara kita di sana di Elim, waduh, kita ngumpul sesama orang Curug. Yang dari Perumpung ngumpulnya sama orang Perumpung. Padahal kita sesama GGP loh. Baka 1, baka 2, 3, 4, 5 sampai 87. Ya, tetapi kamu dari mana? Dari itu Cilegon. Oh, yang di sana itu Pantoro ya? Iya. Jadi kita belum menyatu, belum membaur semuanya. Contoh dekatnya ya, sesama GGP ya. Bakat mana? Bakat 3. Oh, dari Maruga ya? Iya. Tetapi untuk duduk berdampingan jarang terjadi. Benar gak Bapak Ibu semua? Pasti kita ngumpulnya sesama Curug. Mana si Mano gitu ya? Sini Mano, jangan jauh-jauh. Tuh mana Nenek Noel gitu ya? Dicari Nenek Noel di sini Bu gitu. Apalagi hari Rabu mau itu kan umas kan, pasti sesama Curug ketemu. Ya marilah kita membaur di dalamnya. Kita masih sesama bakat ya, tetapi untuk membaur duduk aja masih susah ya, masih susah untuk membaur ya. Padahal kita sudah memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi kita masih memimpin diri kita untuk duduk sendiri. Jangan jauh-jauh Sri, jangan di sini. Sini ada kursi udah aku kosongin gitu. Udah dikasih tas untuk menahan dari bakat lain. Ada orang di sini Bu? Ada. Oh, ya udah, yang penting bakat lain tidak campur dengan bakat dua. Ya itu. Mari kita rubah itu semua ya. Mari kita rubah, apalagi nanti sore kan ada di sini kan ibadah pemuda. Mari kita semua jemaat Tuhan, diundang tidak diundang, mari kita datang. Apalagi majelis. Iya, saya tunggu di grup majelis kok kita belum diundang ya Pak Ano. Apa kita nggak diundang di acara pemuda ini? Yang hari ini diundang tidak diundang, semua kita mari datang memberi semangat bagi anak-anak muda di tempat ini. Amin. Terutama majelis, jangan lupa ke Kejo nanti jam 4 sore, jam 4 jam 5. Jam 4 sore. Nggak usah mikirin makan. Karena memang makanan hanya dipersiapkan khusus anak muda. Apa? Jam 6 kita udah pulang, kita masih sempat makan di rumah. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ini kalian dikhawatirkan anak muda ini. Kalau nanti para majelis datang 12 orang, bagaimana dong? Kurang dong porsi untuk Suryadi. Mari jemaat Tuhan ya. Mari kita memiliki kepekaan di dalamnya. Mari kita memiliki kepekaan di dalamnya. Apalagi Pak Gembala hari Jumat akan berangkat ke Sulawesi. Karena di sana pelayanan selama 10 hari katanya. Mari kita memiliki kepekaan. Kayaknya Pak Gembala butuh transportasi deh. Ya nanti kita ada ini ya, persembahan ekstra khusus Pak Gembala mau pergi hari Sabtu ya ke Sulawesi selama 10 hari ya. Tapi jangan buru-buru dulu, dibuka topengnya nanti ya. Nanti aja ya pas persembahan
Ya, jadi seperti itu jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, kita memiliki kepekaan ya dengan gembala kita. Sebenarnya kita harus tetap dukung mereka dalam doa. Dari manakah mereka makan? Dari manakah mereka hidup? Karena mereka full untuk melayani Tuhan, memberi diri untuk melayani Tuhan tanpa penghasilan. Kalau saya sama Pak Anu masih ada jaminannya, sudah rutin tiap bulan pasti ada ya, bukan nggak ada, pasti ada ya. Pak Anu sudah ada jatahnya, saya juga sudah punya jatah dari tempat saya melayani ya. So, kita anggap itu pelayanan ya. Saya di TKP Bangsa dan Pak Anu di tempat kerjanya. Kalau pengasuh semuanya kan dari gereja. Kalau banyak persembahan kan Ibu Modi yang suka itu persembahan berdua sama Kak Susi, jadi tahu ininya. Kalau saya hanya melempung aja persembahan yang masih kusut-kusut. Ya, jadi seperti itu ya. Mari kita memiliki kepekaan di dalamnya. Amin. Amin. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita memiliki kepekaan di dalamnya. Hal yang kedua, ya, hal yang kedua di ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi setiap kita ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, memberi diri dipimpin oleh Tuhan, maka hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus berbuah di dalamnya. Bukan hanya yang kalau sekarang omong-omong, tetapi harus nyata. Ya, harus nyata. Ya, harus nyata. Harus nyata di dalamnya. Buah itu harus bisa dirasakan oleh semua orang. Orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang di sekitar kita merasakan buah daripada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saya merasakan kenyamanan, ada damai di sini, ada sukacita di sini, ada kesabaran di sini, ada kelemah lembutan di sini. Nah, inilah yang diharapkan dalam hidup kita. Ada buahnya. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan, kita tidak sama lagi dengan hidup kita yang lama, tetapi memang benar-benar hidup kita mengalami perubahan. Ada buah di dalamnya. Makanya tadi ada rasa kepedulian, ada rasa kepekaan di dalam hidup kita sebagai buah daripada pimpinan Tuhan itu dalam hidup kita. Di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam lingkungan keluarga ada buahnya. Kita bisa mengendalikan emosi, kita bisa mengendalikan diri. Kenapa? Ketika kita berbuah di dalamnya, buah itu juga akan kita terima. Buah itu juga akan kita terima dalam hidup kita. Ketika kita menyebarkan kasih, menyebarkan damai sejahtera, kita menyebarkan sukacita dalam hidup kita, maka itu pula yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Ada yang mengasihi kita, di mana kita ada yang memberikan rasa nyaman bagi kita, memberikan damai bagi kita. Oh, ternyata di sini ada buahnya di dalamnya. Ketika kita memberkati orang, kita juga nanti akan diberkati oleh orang lain. Kita tidak tahu siapa yang Tuhan tuntun untuk memberkati kita. Kayak 2 minggu yang lalu juga, aku juga kaget. Loh, saya pikirin apa ini tisu? Jangan-jangan ini tisu bekas.
Ternyata ada isi. Ternyata bukan isu bekas. Selamat hari Minggu ya Bu, ternyata iya Ibu gitu. Terus kenapa kasih sama saya ini Bu? Ya membuat Ibu aja. Kenapa dikasih saya terus begini? Akhirnya saya buka, ya ampun. Makanya hari ini Jumat kemarin saya udah beli baju baru. Ya kita mendapatkan buahnya kan. Buah dari apa yang kita lakukan, kita dapatkan juga. Amin. Bukan hanya Tuhan itu bukan hanya menyuruh kita beri, tetapi Tuhan juga menyuruh orang lain berkati Bu Amel gitu. Jatuh pisang gitu. Tuh. Tuhan suruh siapa saja. Maka terkadang saya berpikir Tuhan kau luar biasa dalam hidupku. Secara kasat mata di baka dua, kayak kemungkinan saya tidak akan betah karena melihat tidak ada apa-apa di dalamnya. Tetapi kasih Tuhan yang memimpin, bertahan sampai detik ini. Saya bergabung di Baka 2 dulu tahun 2006, dibawa oleh Ibu Heni, ya, ngajak saya di tempat ini, ngajar sekolah minggu di sini ya Bu. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi lagi ke Sudirman, bolak balik capek, ya. Bolak balik ke Jakarta pelayanan selama setahun. Puji Tuhan, minggu pertama November 2006 saya bergabung di tempat ini. Dulu di sini nih tempat ininya, apa musiknya, mimbar ini juga, altarnya juga di sini sebelah sini dulu. Jemaatnya dulu di sini menghadap. Masih gabung dengan di Kampung Kandang yang di Ibu Ayun, GGP Bukit Gloria. Dulu gabung. Tapi puji Tuhan, dari yang tidak, kalau kita merasa kesana, tapi ada aja Tuhan, berkati Bu Amel, berkati Bu Amel. Bukan dalam porsi yang gede, tetapi Tuhan tahu kayaknya Bu Amel lagi butuh baju baru. Sebelum Ibu Amel minta sama Pak Ano, sudah dikasih. Jadi Pak Ano itu anten-anten aja loh, nggak memikirkan lagi karena sudah disuruh Tuhan kasih. Sudah ada, udah dipersiapkan. Makanya nggak bersyukur ya. Pak Ano sangat bersyukur punya istri yang selalu tidak merepotkan. Ya nanti ini yang belum menikah ini jangan selalu merepotkan suami, cari uang sendiri. Ya, jadi supaya semuanya baik, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Jangan suruh-suruh jadi terus cari uangnya, dia diam aja kan. Udah jual kue aja nggak apa-apa, yang penting ada penghasilan. Nah, jadi seperti itu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita peduli di dalamnya ya. Amin. Kita berbuah. Makanya dalam sekali berbuah. Ciana ikut saya nyanyi loh, waktu saya nyanyi berbuah. Karena ayo Ciana, kita ngajar di sekolah minggu lagi ya. Mari ya, di ayat 24, 25, 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi menyalibkan daging kita di ayat 24 dan di ayat 25. Ketika hidup kita dipimpin Roh, marilah kita menyalibkan segala daging yang ada dalam hidup kita. Aduh, kalau nggak ada daging bagaimana lagi? Kita nggak bisa hidup. Maksudnya, biarkan kedagingan kita itu dipimpin oleh Tuhan, sehingga hal-hal yang memunculkan lagi amarah di dalamnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Sudah mau marah, aduh nggak jadi. Roh Kudus, jangan. Sudah mau ngegosip, diingatkan jangan, nggak baik. Lebih baik doakan.
hanya kalau ditembak, tetapi doakan, 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 dan doakan. Amin. Amin. Adakah kita saling mendoakan di tempat ini? Sudahkah kita mendoakan yang lain ketika kita berdoa? Ini nih, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus mau mendoakan orang lain. Tidak pelit dengan doa, mau mendoakan orang lain, mau mendoakan jemaat yang lain. Berkatilah Bu Ayin, berkatilah Bu Modi, berkatilah Pak Ano, Pak Iqbal. Sebutkan semua namanya yang diingat. Berkatilah Ibu Nurmiati. Semua kita ingat, kita sebutkan yang kita ingat. Oh, mungkin pagi ini kita belum ingat. Siapa tahu nanti siang kita ingat, ya doakan lagi. Boleh nyambung? Boleh. Emang boleh dimulai nama Tuhan? Boleh. Apa saja kita doakan. Kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan selalu dengar. Amin. Pertemuan kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja kita ketemu dengan Tuhan, ayo kita. Oh ya, harus jam 5, harus jam 6, jam 10 harus aku doakan ini. Tidak, kapan saja kita ingat. Kalau tergerak hati kita, digerakin oleh Roh Kudus, jangan tahan. Ketika kita, ada saatnya Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati seseorang, tetapi terkadang kita tahan. Kemarin dia cuekin saya, enak aja saya kasih. Jangan ditahan. Kenapa? Ketika kita sudah melepaskan, Tuhan kan menyuruh. Tuhan menyuruh, tetapi ketika kita lepaskan, Tuhan akan membuka yang lain. Ya. Saya juga merasakan hal demikian. Ketika hati saya lagi tergerak, ya, tergerak untuk memberkati Pak Naso, saya tidak tahan. Saya bilang, Pak Anak, kita harus kasih. Kita kayak kita bantu ya gitu. Kita tidak boleh tahan ketika Roh Tuhan menyuruh kita untuk memberkati orang lain. Kenapa? Ketika kita memberi, Tuhan sudah membuka pintu-pintu yang lain untuk memberkati kita. Amin. Tetapi kalau kita tahan, kita juga nggak tahu. Mungkin semua akan tertahan. Saya juga mendengarkan berbagai kesaksian ketika mereka digerakin oleh Roh Kudus. Mereka tidak menunda-nunda di dalamnya. Nanti. Karena mungkin kita merasakan hal demikian. Ada saat-saat tertentu kayaknya kita mau memberi untuk ini gitu loh. Tetapi ada juga saat-saat tertentu, ada pun yang meminta tolong bagi kita tidak tergerak sama sekali. Tidak tergerak sama sekali. Tetapi ada saat-saatnya tanpa dia ngomong kita tergerak. Itu adalah semua pekerjaan Tuhan. Ketika Roh Kudus menuntun kita untuk memberkati seseorang, jangan ditunda, jangan di cancel. Kita yang cancel, ternyata berkat yang lain tercancel semua buat kita, ya. Jadi ketika ada Roh Kudus, ada suara Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati seseorang, jangan ditahan. Mari kita beri. Mungkin kita dulu nanti habis dong, jangan. Karena Tuhan sudah tahu, sudah menyiapkan yang lain buat kita. Amin. Jangan kita menahan berkat untuk orang lain, supaya berkat kita juga tidak tertahan di dalamnya. Amin. Ya. Jadi pagi hari ini, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan bagi kita mengingatkan kita kembali, ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mari hidup dalam kebukaan, mari hidup berbuah dan salibkan daging. Dan ketika Roh Tuhan menuntut kita ya untuk memberkati orang lain, siapapun yang Tuhan tuntut, jangan ditahan, supaya berkat Tuhan juga tidak tertahan untuk kita. Amin. 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 Haleluya. 6 bulan lagi kita Natal. 6 bulan lagi kita Natal. Karena nggak terasa ini sudah tanggal 16 bulan 6. Iya. Karena
Karena tidak terasa, tinggal 2 minggu berakhir, habis bulan 6 ini. Bulan 7 cepat sekali. Makanya nanti Bang Daniel akan sesegera mungkin kumpulkan kita lagi. Ayo rapat Natal gitu. Sebagai ketua panitia Natal tahun ini. Haleluya. Jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, miliki kepekaan, hidup berbuah, dan salibkan daging yang mendominasi hidup kita. Mari kita membiarkan diri